Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 10 ayat 32. Sebelum kita merenungkan, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan pada kami. Kami hendak memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang agung. Terpujilah Tuhan Allah yang maha tahu, maha kasih, maha penyayang, maha murah hati. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang maha kudus, kudus, kudus. Engkaulah Tuhan Allah yang mempunyai alam semesta ini. Engkaulah Tuhan kami, karena Engkau adalah Tuhan dan penembus dosa kami. Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat kami, jalan kebenaran kami. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus sepanjang hari ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengajarkan kasih kepada kami. Karena hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang benar dan upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah kami dari apa yang tidak kami sadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai kami dikuasai olehnya, maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulut kami dan renungan hati kami berkenan kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, gunung batu kami dan penembus kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menembus dosa kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 10 ya ayat 32. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dari mereka itulah terpencar bangsa di bumi setelah air bah itu. Allah tidak berjanji bahwa manusia akan kembali ke Taman Eden sesudah air bah, karena hati manusia masih jahat. Ya, Kejadian 8 ayat 1 ya. Bahkan Nuh, orang benar itu, mabuk dan bersama salah seorang anak laki-lakinya, Ham, dan cucu laki-lakinya, Kanaan. Ia terlibat perbuatan amoral, keterkaitan antara pemabukan dan amoralitas sudah nampak. Kejadian 9 ayat 18 sampai 27 ya. Meskipun begitu, dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, muncullah bangsa-bangsa yang menyebar ke seluruh bumi. Kejadian 10. Penyebaran ini mula-mula dengan berita garis samping keturunan Ham dan Yafet, dan akhirnya berpusat kepada keturunan Sem, yang karena Abraham mengambil perhatian utama kitab Kejadian. Dari Ararat, keturunan Yafet pindah ke barat ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Asia Kecil dan Eropa. Keturunan Ham ke barat daya ke Kanaan, Mesir, dan Afrika Utara. Dan keturunan Sem ke arah tenggara dan apa yang kita sebut Teluk Persia. Sementara itu, merenungkan migrasi ini, nampak jelas Allah mempedulikan semua orang. Tercatat 70 bangsa atau suku, dan ini merupakan lambang
kelengkapan, dan mungkin saja Yesus mengingatkan mereka ketika ia mengutus 70 muridnya pergi berdua-dua. Ya, Lukas 10 ayat 1. Kita harus selalu ingat dan akan kepedulian Allah yang sangat mengasihi umat manusia. Tidak menafsirkan kutukan terhadap Kanaan, Kejadian 9 ayat 25 sebagai pembatas kepedulian itu atau pembenaran perdagangan budak di Afrika Barat dan Afrika Selatan sebagaimana dilakukan beberapa orang Kristen pada abad ke-19 dan ke-20. Yesus Kristus telah merobohkan sekat-sekat yang memecah belah itu, dan sekarang tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kolose 3 ayat 11. Nanti saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, buka Efesus 2 ayat 11 sampai 22, dibaca di rumah masing-masing, kita renungkan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita menghidupkan firman yang hidup di kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Amin.